So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Poco M7. Yap, HP dari Poco, M series mereka yang barusan aja rilis. Sebelumnya kuliah sore itu udah pernah bahas yang versi Pro-nya ya. Itu HP cukup oke lah buat harganya yang ada di 2,8 juta. Nah, Poco M7 ini harganya masih di 2 jutaan juga. Tapi punya harga yang 600.000 lebih murah atau lebih tepatnya ini ada di 2,2 juta. Pertanyaannya, apakah tepat Poco kasih harga segini buat smartphone ini? Yaudah, ayo kita bahas sama-sama. Buat desain jujur aja ini lebih keren ya dari yang versi Pro. Buat varian warna silver ini sedikit tampil beda dengan ada warna merah dan warna biru di sisi-sisi back covernya. Buat frame kameranya aku juga lebih suka punya Poco M7 ketimbang Poco M7 Pro. Di sini kelihatan lebih simple dan elegan. Di sisi atas smartphone ini ada sensor IR. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ini ada SIM tray yang jenisnya ini hybrid. Jadi tuh kalian harus pilih mau pakai dual nano SIM atau satu SIM plus satu kartu microSD tambahan. Sementara itu di sisi bawahnya ini ada lubang mic, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya sayangnya ini masih mono speaker. Smartphone ini udah dilengkapi dengan IP rating yaitu IP64 yang menandakan dia tuh udah tahan kena cipratan air sedang. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD, resolusinya Full HD Plus 1080x2340 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,9 inci. Sayang banget buat HP yang harganya ini udah tembus 2 juta, panel yang dipakai itu masih IPS. Untuk kualitasnya sih standar aja ya, tapi udah cukup oke lah buat ukuran layar IPS. Buat refresh rate ini up to 144 Hz. Yap, kalian nggak salah dengar. Ini bisa sampai 144 Hz untuk beberapa apps yang udah support. Lalu buat kecerahan layar ada di 850 nits yang nggak terlalu terang nih buat penggunaan di luar ruangan. Kalau buat desain layar ini jenisnya udah punch hole untuk kamera depannya. Tapi buat bezel ini sayangnya masih termasuk tebel ya, apalagi buat sisi bawahnya yang punya dagu cukup lebar. Buat konektivitas HP ini udah mendukung Wi-Fi 5. Bluetooth-nya ini versi 5.0, support NFC dan infrared, dan buat USB-nya ini 2.0 yang udah support OTG. Lanjut kalau buat performa ini Poco M7 pakai chipset Snapdragon 685 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Dan buat pilihan storage ini cuma satu aja yaitu 8/256 GB. Buat chipset yang dipakai pasti banyak yang ngeluh. Kenapa di tahun 2025 buat harga segini masih pakai chipset lawas yang nggak terlalu kenceng ini? Skor Antutu versi 11-nya ini hampir nyentuh angka 500.000. Angka yang nunjukin kalau performanya ini bakalan kurang nyaman ya buat dipakai main game. Kalau dipakai main game Mobile Legends sih ini masih aman ya. Di sini tuh dapetin settingan ultra high dan pas dimainin ini lancar buat dapetin 60 fps tanpa kendala berarti. Ya kalau kalian biasa main di 60 fps harusnya ini nggak akan jadi masalah ya karena ini HP tuh udah bisa jalan dengan cukup baik. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini ada di Smooth Ultra. Dan kalau buat settingan HP kentang yang super smooth, ini tuh bisa sampai ekstrim alias bisa sampai 60 fps. Tapi pas udah dimainin, FPS ini cukup naik turun dan dapetin rata-rata 45 fps. Kadang kalau nggak terlalu rame ini bisa dapet di 60. Tapi kalau lagi war yang rame ya bisa turun ke 35 fps. Buat gyroscope ini juga sayangnya belum ada ya di sini. Jadi pengalaman mainnya bakalan kurang asik. Kalau buat Genshin Impact ini kita coba pakai settingan lowest dan HP ini itu masih bisa jalan dengan dapetin rata-rata 35 fps. FPS tertingginya ini ada di 40-an, sedangkan yang terendahnya ini ada di 25 fps. Ini kejadian ketika lagi battle yang ngeluarin banyak efek ya. Overall sih performa gamingnya sekedar cukup aja. Mungkin yang masih bisa nyaman buat dimainin ya Mobile Legends dari ketiga game yang udah kita tes tadi. Karena jujur main game PUBG dan Genshin di sini agak kurang nyaman. Kalau buat baterai ini yang jadi nilai plusnya. Yap, kapasitasnya ini ada di 7000 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 4%. Main sosmed scrolling IG Reels selama 1 jam baterainya berkurang sebanyak 5% dan buat main Mobile Legends selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 12%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ada di 33 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1,5 jam. Kalau buat sistem operasi, HP ini pakai HyperOS 2 dengan basis Android 15. Untuk update sendiri ini dapat 2 kali major update dan 4 tahun security patch. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera, Poco M7 ini dibekali dengan setup dual kamera. Pertama ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel dan yang satu lagi ini cuma pemanis auxiliary lens. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 8 megapiksel.
Buat hasil jepretannya ya sekedar cukup aja. Selama ada pencahayaan yang cukup sih harusnya masih aman ya. Dan di Micrans ini agak kurang di bagian shadows. Terus buat detail ini udah lumayan oke, dan buat warna ini cenderung ke arah warm. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Poco M7 dan resolusi maksimalnya ini ya cuma di Full HD 30 fps ini aja. Hasilnya seperti ini. Ini lagi dipakai jalan santai ya, kalian bisa lihat juga buat kestabilan gambar ya. Kalau dari yang aku lihat di preview sih lumayan gempa bumi. Cuma post processingnya nanti kita bakal lihat sama-sama apakah dia bisa hasilin gambar yang lebih oke ketika udah rekamannya selesai. Coba kita ajak lari sedikit ya. Oke, seperti itu. Oke, kalau ini buat perekaman video kamera depan hasilnya seperti ini. Sama kayak kamera belakang, dia juga cuma mentoknya di Full HD 30 fps. Dan lumayan kerasa gempa buminya ya. Buat dynamic range agak kurang sih ya. Kalian bisa lihat di bagian awan-awan ini putih. Cuma ya muka masih kelihatan dengan jelas di kondisi yang misal seperti ini. Buat warna juga cenderung agak kekuningan kalau aku lihat dari preview yang ada. Untuk kualitas audio kalian bisa nilai sendiri lah ya. Buat kualitasnya sekarang kita coba pakai ajak lari sedikit. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya HP ini buat siapa sih? Kalau misal kalian cari performa atau layar atau kamera yang cakep buat HP 2 jutaan, mending skip aja HP yang satu ini. HP ini itu lebih ngasih baterai yang gede yang bisa kalian pakai buat aktivitas kalian yang bikin kalian nggak usah bolak-balik ngecas. Untuk performa layar dan kamera bukannya nggak cakep ya, kelasnya ini standar aja dan masih bisa kok buat diandelin asal itu bukan jadi prioritas utama kalian dalam milih smartphone. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.